wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Masih bersama saya di K9 Channel. Kali ini saya kedatangan tamu dari Padang, Mas Dedek Wiradi, Mas Wira ya, biasa dipanggil Wira. Ini seorang aktivis kampus dan dikenal sebagai sastrawan muda di daerahnya di Padang. Mas Wira, kapan nih ke Semarang? Ke Semarang kemarin hari Kamis, Pak. Kayak Kemisnya. Ini dalam rangka apa nih? Kalau tujuan utamanya itu pertama ada kegiatan seminar nasional, ya. Dan kedua kebetulan juga pertemuan ketua BEM FBS, FIB se-Indonesia, Pak. Isi pertemuan dalam rangka apa ya? Atau karena menjelang pemilu? Waduh. Enggak. Biasa kalau menjelang pemilu kan banyak kumpulan kemudian cari uang gitu. Enggak kan? Wah, enggak, Pak. Kalau perkumpulan itu ya sedikit membahas isu menjelang kongres sih, Pak. Oh, Kongres Indonesia ya. Oh, bukan, Pak, yang lebih ke ikatan lembaganya, Oh, Pak. ikatan Yang lembaganya. FBS FIB-nya se-Indonesia. Oh, iya. Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Bahasa dan Seni. sudah semester berapa? Kalau sekarang semester 7, Pak. Semester 7 ya. Udah semester 7. Mas Wira, panjenengan kan dikenal sebagai sastrawan muda ya. Sudah berapa karya yang diwujudkan menjadi buku? Kalau alhamdulillah buku masih 4. Masih 4 ya. Masih. Kemudian itu apa? Berupa puisi, cerpen atau novel? Kalau cerpen 1, kumpulan cerpen, dan yang kumpulan puisi 3. Itu biasanya apa? Karya-karya Anda ini biasanya berisi sosial, percintaan, kebanyakan anak muda atau apa? Oke. Jadi buku puisi yang pertama saya tulis itu masih monggur tentang cinta, Pak. Nah, yang puisi buku pertama. Tahun berapa itu? Tahun 2020. Kemudian Yang baru saya mencoba melakukan renovasi ya, melakukan banding juga. Wah, puisi saya kok seperti ini gitu loh. ya. Puisi kok monggur cinta-cintaan. Jadi adalah kepikiran sebenarnya pergerakan itu lahir dari sebuah penderitaan atau bagaimana rasanya kita mengalami keresahan, Pak. Nah, jadi keresahan yang saya alami pertama melihat rejim-rejim pada saat itu ya begitulah, Pak. Jadi saya sedikit menulis tentang puisi yang mana itu secara tidak langsung mengkritik rejimnya, boleh disebutkan Jokowi kan. Gak apa-apa, ini kan era keterbukaan negara ini nggak masalah. Yang penting kita kan tidak menyebarkan informasi hoax, yang penting gitu kan. Ya, betul, Pak. Tapi gini, bahwa anak muda sekarang ini kan dipengaruhi oleh karya ya nih, karya anak muda sekarang kan dipengaruhi oleh biasanya sastrawan yang sudah mapan atau yang Sudah mapan. tua gitu ya. Betul, Pak. Nah, sastrawan siapa yang mempengaruhi karya-karya Anda? Jujur yang pertama saya kagumi untuk menulis puisi itu Hairil Anwar. Hairil Anwar. Kalau ini sastrawan sekarang? Kalau sekarang kemarin tuh Eyang Sapardi. Sapardi ya. Cuman Biasanya karena termasuk puisi-puisi cintanya itu. puisi cintanya, romantisnya. Bulan Juni, macam-macam itu ya. Oke. Cuman kalau yang sekarang yang masih ada atau masih hidup tuh Pak Jokpin. Joko benar. Karena kan seperti panjenengan ini kan emosi jiwanya ini kan bisa dikatakan berisi pemberontakan gitu kan. Ada nggak cerita pendek atau puisi yang
Mas Wira itu bahwa ini puisi saya yang paling bagus karena berani melawan ini, ada nggak? Ada Pak. Ada. Apa judulnya puisinya? Judul puisinya Singa Oligarki Pak. Masih ingat puisinya? Puisinya ada di HP Pak. Ada di HP, tapi cuplikannya coba. Cuplikannya dulu. Cuplikannya itu, aduh, di Instagram masih ada sih Pak. Itu menceritakan bagaimana Prabowo dan Jokowi Prabowo dan Jokowi itu kan pada masa itu mereka oposisi Pak. Apalagi mereka kemarin sama-sama bertarung di Pilpres, namun nyatanya mereka bagi kekuasaan. Dan katakanlah si Prabowo itu, kalau orang-orang awam mengatakannya itu adalah menjilat gitu. Dan juga banyak koalisi-koalisi dari Prabowo itu merasa kecewa Pak. Nah di situ saya menciptakan sebuah kata yang memang menyindir Pak. Nah di situ kita bisa melihat bahwasanya politik itu adalah bagi hasil dan bagaimana caranya kita tuh mengambil keuntungan yang bisa didapatkan dari kedua belah pihak. Ya padahal kejamnya politik kita tidak mempedulikan orang-orang di belakang kita Pak. Meskipun ya itu benar, mungkin tujuan Pak Bro baik, tujuan beliau mulia, ya menjadi Menhan contohnya. Tapi kita tidak bisa membatasi statement-statement dari kepala orang-orang Indonesia untuk orang ini kemarin duel di Pilpres, kok tiba-tiba bagi kursi begitu. Mereka kan juga nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo dan Pak Betul Jokowi Pak. ya. Betul Pak. Oke, kawan-kawan saya kira cukup. Nanti kalau kebablasan nanti tidak baik menurut saya. Karena bagaimanapun menjelang pemilu 2004 semua akan tidak gatuk menjadi gatuk. Yang gatuk bisa tidak menjadi tidak gatuk. Betul. Karena situasi dan kondisi itu yang menentukan. Terima kasih Mas Wira. Selamat pulang kembali ke Padang besoknya ya. Semoga nanti selamat sampai tujuan dan kita bisa berkomunikasi lagi mungkin lewat handphone atau lain kali saya yang ke Padang atau panjenengan ke sini lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.